firman Tuhan yang berjudul When Miracles Become Normal and Why Sabbath is Important. Oke, family, kita masih di dalam suasana tahun baru, yes? Ya, masih bulan pertama, baru beberapa hari di tahun 2026. Kalau misalkan kita diberi kesempatan untuk bisa mendescribe, ya, menjelaskan arti tahun 2025 buat diri kita masing-masing. Kira-kira apa yang mau kita katakan? Ya, masing-masing di sini pasti berbeda ya, dengan pengalaman yang tentunya dinamika yang berbeda di tahun 2025 gitu. Tapi kalau misalkan aku boleh sharing sedikit, kalau aku harus mendescribe tahun 2025, menurut pengalaman aku, hanya satu ayat yang bisa mewakili ini semua, yaitu Mazmur 46 ayat 1. Bahwa God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Allah itu apa? Adalah penolong di dalam kesesakan, ya. Dan apa? Penyertaannya itu selalu bisa diuji dan teruji setiap saat. Ya. Seperti yang mungkin pernah aku sharing juga sama family semua di sermon-sermon sebelumnya, bahwa memang jujur 2025 itu bukan tahun yang mudah. Itu tahun yang tough. Ya, buat aku secara pribadi ini tahun yang penuh pergumulan, penuh dengan tantangan, di mana akhirnya aku bisa juga merasakan suatu experience yang baru untuk bertumbuh gitu ya. Tapi sesusah apapun itu, seberat apapun itu, ketika dijalani nggak kerasa juga, ternyata lewat juga tuh tahun 2025. Masih ada sampai detik ini, masih survive, itu menunjukkan bahwa inilah ayat inti buat aku di tahun 2025, bahwa Tuhan itu memang sungguh sumber apa? Perlindungan dan sumber kekuatan yang selalu bisa kita uji setiap saat. Ya. Kenapa menurut aku 2025 khususnya itu sangat spesial ya? Karena di situasi itu aku belajar satu hal, bahwa terkadang ternyata selama ini menjalani beberapa tahun terakhir, aku tuh I took for granted semua kenyamanan, semua berkat Tuhan yang dirasain setiap hari. Ya, tanpa disadari bahwa sebenarnya selama ini tuh kita hidup, kita terpelihara itu purely semua itu berkat kasih karunia Tuhan dan mujizatnya Tuhan. Tapi karena terlalu mungkin sering kita alami hari demi hari secara rutin, semua berkat kemurahan, semua miracles itu mulai menjadi sebuah rutinitas yang normal. Akhirnya mulai menjadi rutinitas biasa aja. Ya, nggak cuma took it for granted, bahkan secara nggak sadar udah mulai ambil kredit bahkan. Ya, berkat Tuhan kita udah mulai ambil kredit bahwa oh ya, kita bisa berada di situasi saat ini, berhasil, nyaman, itu semua karena kita. Karena effortnya kita, karena hebatnya kita, karena pintarnya kita. Tetapi 2025 buat aku secara pribadi kembali sebagai sebuah reminder, teguran yang cukup keras. Bahwa betul-betul kalau bukan Tuhan yang menopang hidup kita selama ini, kita tuh bukan siapa-siapa. Ya. Ketika situasinya begitu berat, usaha manusia sudah sekuat tenaga, namun gak ada yang berhasil seperti yang aku pernah saksikan, Tuhan menunjukkan apa? Mujizatnya. Dan inilah bahayanya bicara masalah tadi, rutinitas, took it for granted ya. Udah terlalu lama nyaman, udah ngerasa jadi rutin, makanya ketika dihadapin sebuah challenge, dinamika kita berubah lagi tuh. Ya kan, kenyamanan itu hilang, dinamika kita berubah dalam kehidupan, makanya ketika ada pertolongan Tuhan yang kembali itu kepekaan kita untuk bisa melihat betul-betul bahwa itu pure pertolongan Tuhan. Ya. Family, 2025 buat aku pribadi itu adalah kembali reminder dari Tuhan gitu ya. Bahwa di situasi di mana udah buntu banget, di beberapa situasi di mana kayaknya waktu itu udah terlambat, kita harus move on terus di dalam bisnis, udah last minute, we still have no clue, ya. Tetapi betul-betul di hari terakhir, ya, mendadak Tuhan bisa memberikan kepada kita berkat yang cukup untuk kita bisa lanjut ke bulan selanjutnya. Ketika secara manusia justru budget kita menurun, untuk marketing mungkin yang tadi budget kita bisa banyak, kali ini kita kempesin sampai 50-60%, tapi
berkatnya bisa turun luar biasa. Itu kembali reminder dan teguran yang buat aku merubah hidup. Kembali diingetin bahwa it's all because of God, God's miracle, ya. Dan itu makanya bersyukur banget untuk kesusahan yang terjadi di tahun 2025 karena aku belajar kembali peka terhadap kedaulatan Tuhan di dalam hidupku. Itu aku yakinin, ya. Lalu gimana family? Kalau tadi kita udah mendescribe tahun 2025, apa message yang kita mau kasih untuk diri kita di 2026? Kalau aku secara pribadi buat 2026, message aku tuh buat diriku sendiri tuh sangat sederhana. Just don't forget. Jangan lupa. Jangan lupa apa? Jangan lupa yang udah kamu alamin di 2025. Buat aku sendiri, aku bilang dari awal juga, I think sama Livia, 2026 ini siapa bilang masalah nggak akan selesai, ya kan? Pasti akan ada struggle-nya sendiri, kita sedang alamin, dan kita akan mengalaminya lagi. Tapi buat aku pribadi, 2026 pesan buat diriku sendiri adalah jangan lupa apa yang Tuhan perbuat di 2025. Aku nggak mau family untuk mengulang kuartal 1 2025 di mana aku tuh hidup di dalam kekalahan setiap hari. Pulang nggak punya energi untuk apapun, susah tidur, wah itu udah bener kacau, habit makan buruk, datang lagi self-destructive. Nggak mau olahraga, udah nggak ada tenaga, jerawat breakout, berat badan naik lagi, kulit kering. Aku kalau udah stres, kulit kering udah kayak sisik ikan. Ya, kalah, penuh ketakutan, penuh kekhawatiran. Message buat diriku di 2026. Do not forget apa yang sudah Tuhan perbuat di 2025, supaya aku mau hadapin 2026 dengan mindset yang berbeda. Aku nggak mau kalah. Struggle boleh terjadi, tapi aku mau tetap percaya, mau tetap tenang, mau tetap bisa punya joy. Yaudah berserah aja, hadapin, gitu ya. Itu message buat aku di 2026. Kenapa aku mau mulai firman Tuhan ini dengan sharing mengenai kedua hal ini? Karena family, setelah aku analisa ya, memang ada dua karakteristik di dalam kemanusiaan kita yang ternyata tuh bisa menjadi masalah loh di dalam hidup, ya. Dua karakteristik dari human nature itu ada dua sebenarnya. Pertama, manusia itu memang makhluk yang adaptif. Dia bisa selalu beradaptasi di dalam situasi apapun. Dan yang kedua, manusia itu cenderung forgetful. Gampang lupa. Ya. Contohnya apa? Ya, bicara masalah adaptif. Contohnya manusia adaptif itu seperti apa? Ya, psychologically, jadi menurut ilmu psikologis, ya, manusia itu punya sesuatu yang disebut tuh habituation. Maksudnya apa tuh habituation? It means berarti whatever is constant, apapun yang terjadi secara konstan, berhenti menjadi special. Ya, karena kita sudah beradaptasi. Jadi maksudnya habituation itu whatever yang terjadi secara konstan, itu akan stop menjadi sesuatu hal yang special. Contohnya apa? Contoh yang sederhana. Masuk ke ruangan di mana lagi orang nge-brew coffee. Atau masuk ke ruangan yang lagi nyala diffuser. Pertama kali kita masuk dari luar ke ruangan tersebut, maka kita akan mencium bau kopi, akan mencium bau diffuser dengan sangat kuat. Tapi try to stay, coba diam di ruangan itu untuk 10 menit atau 20 menit. Lama-lama, walaupun bau kopinya tetap ada, somehow otak kita tuh udah beradaptasi. Sehingga bau itu tuh udah biasa. Nggak sesuatu yang menyengat atau menarik perhatian. Iya kan? Ingat rasanya pertama kali dapat gaji pertama? Atau pertama kali dapat promosi di mana kita bisa punya income yang mungkin signifikan yang tadinya kita mimpi-mimpikan sebelumnya. Pertama kali kita dapetin paycheck itu, rasanya apa? Spesial, betul nggak? Wah, luar biasa banget. Tetapi coba setelah 6 bulan, mulai biasa. Iya nggak? Liburan. Semua orang, termasuk saya gitu ya, kalau lagi liburan ke satu negara, pasti pas datang feel special. Ya kan rasanya, wih enak ya kalau tinggal di sini. Tapi coba kalau udah tinggal, excitement-nya udah lewat. Udah biasa. Itu yang disebut dengan habituation. Segala sesuatu yang konstan menjadi apa? Biasa. Doa yang dijawab. Ketika dalam kesesakan, kita berdoa betul-betul minta pertolongan Tuhan dan doa itu dijawab. Spesial?
Tapi ketika doa kita terus dijawab selama 10 tahun. Spesial. Itu udah menjadi apa? Biasa. Jadi apa? Kenapa ternyata adaptif ini, walaupun sebenarnya bukan dosa ya family. Karena itu human nature. Memang untuk beradaptasi. Tapi bisa menjadi berbahaya untuk kehidupan spiritual kita sama Tuhan. Kenapa? Ya, karena melalui firman Tuhan kita tuh belajar bahwa pertama, God itu constant and unchanging. Betul nggak? Ibrani 13 ayat 8 bilang bahwa Yesus Kristus tetap sama. Baik kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Dan yang kedua, Tuhan itu juga faithful, Tuhan tuh setia. Kalau kita nggak setia, Tuhan tetap setia karena dia nggak bisa menyangkal dirinya. Tuhan itu tetap setia sama kita. Yang ketiga, God is always present. Ya kan? Dia nggak pernah berubah, dia selalu konstan, dia setia, dan Tuhan selalu hadir menemani kita, menyertai kita setiap saat, seperti yang dikatakan di dalam Yosua 1 ayat 9. Karena Tuhan di dalam firman-Nya kita belajar bahwa Tuhan memiliki 3 karakteristik ini, maka percaya enggak family, kita enggak sadar bahwa God sometimes is the easiest thing in the universe yang kita bisa take for granted. Karena tadi manusia itu punya kecenderungan segala sesuatu yang konstan akan dari spesial menjadi biasa. Dan karena Tuhan memang Tuhan yang konstan, Tuhan yang nggak pernah berubah, Tuhan yang selalu setia, nggak peduli kita setia atau enggak, dia akan selalu mengasihi dan mencintai kita, dan Tuhan akan selalu menyertai kita, kemanapun kita ada selalu ada Tuhan. Maka kita harus sadar betul, Tuhan itu bisa menjadi sosok yang paling mungkin di dunia ini, di alam semesta ini yang kita take for granted. Dan itu yang tadi aku rasain di 2025, bahwa ternyata selama ini I took for granted. Ya, karena udah terlalu biasa. Semuanya udah terlihat tuh normal gitu ya. Ini nggak yang dialamin sama bangsa Israel. Ya, bahwa miracles ketika diadaptasi menjadi sesuatu yang normal. Ya, buat kita coba deh, coba bayangkan diri kita mendadak bisa teleport ke masa lalu, ke waktu itu, berada di tengah-tengah perkemahan orang Israel. I think kita akan amazed melihat bahwa kok bisa ada tiang awan di atas. Kok bisa malam ketika nggak ada apa-apa, ada tiang api yang bisa bikin terang dan hangat. Kok bisa? Tapi ketika itu dilalui hari demi hari, setiap hari, maka itu sudah mulai menjadi apa? Konstan, normal. Mana juga sama kan? Ya, buat kita nih kalau sampai makan siang kita siang ini disponsori oleh mana, hujan turun di atas kita saat ini mana, pasti semua instastory. Pasti semua akan sharing. Mujizat luar biasa, kita akan amazed banget, iman kita akan to the max. Coba lihat minggu depan. Coba lihat tiap hari kalau turun. Sama seperti bangsa Israel, akhirnya menjadi konstan. Tapi itulah bicara masalah apa? Adaptif. Makanya adaptif itu punya cycle-nya family menurut psikologi. Ya. Disebut adaption curve, ya. Bahwa ketika miracle, mujizat itu menjadi sebuah rutinitas, akhirnya itu menjadi sebuah ekspektasi. Bahwa memang ya itu yang harus saya dapatkan all the time, ya. Dan setelah itu menjadi ekspektasi, itu menjadi entitlement. Artinya menjadi kewajiban, kewajiban yang kita rasa itu memang hak kita untuk kita dapat. Ya, memang itu udah sepantasnya kita dapatkan. Dan akhirnya ketika itu nggak didapatkan, yang timbul adalah apa? Komplain. Ya. Jadi sama seperti bangsa Israel, aku menyadari betul bahwa di dalam hidup ini, segala sesuatu yang rutin akhirnya bisa membuat kita tuh numb atau mati rasa terhadap sesuatu. Betul ya? Jadi makanya tadi ketika ada sesuatu perubahan dinamika yang terjadi, maka kita akhirnya baru aware lagi tentang what's going on in this life. Itu yang pertama ya. Human nature bicara bahwa manusia itu adalah adaptif. Nah, yang kedua ya. Makanya tadi ya, ini adaption itu merubah apa? Hal yang mujizat itu menjadi hal yang
normal. Hal yang tadi supranatural menjadi sesuatu hal yang natural. Biasa aja gitu ya. Nah, dan adaption juga apa? Membuat kita tuh akhirnya lupa atau merasakan ini hal yang normal, padahal itu mujizat pada dasarnya. Ya, tapi kita ngelihatnya jadi itu tuh, ya memang normal aja, memang sudah sepantasnya. Ya. Sifat manusia yang kedua yang bahaya tadi bicara masalah apa? Forgetful. Karena udah menjadi biasa, jadi ini ada hubungannya gitu ya. Karena awalnya mujizat, tapi tiap hari kita rasanya udah jadi biasa aja, akhirnya kita udah mulai lupa. Kita udah mulai lupa itu. Ya. Bangsa Israel contohnya juga, coba deh, mujizat demi mujizat, lupa-lupa aja. Ya kan? Mereka menyaksikan Laut Merah dibelah sama Tuhan, mereka bisa selamat menyeberangi laut tersebut. Tapi akhirnya jadi biasa, mereka lupa. Makanya setiap dihadapin sama tantangan yang baru, ya lupa. Mereka udah nggak inget lagi itu. Gitu ya. Saking Tuhan itu memang selalu kayak mujizat tuh udah kayak action yang pasti dari time to time. Mereka akhirnya lupa. Pelupa ini, dan karena segala sesuatu hal yang udah konstan, ini juga menjadi problem di hubungan antar sesama manusia juga. Khususnya dengan orang-orang terdekat kan. Suami dan istri, orang tua dan anak, kakak beradik. Ya. Karena udah pastilah, sesuatu hal yang mungkin rutin kita pasti mengasihi, melayani, berbuat baik satu sama lain terhadap orang yang terdekat sama kita. Ya. Sehingga sebenarnya hal itu tuh hal yang baik loh. Tapi menjadi normal, bahkan kadang-kadang menjadi tuntutan kewajiban. Contoh, misalkan kalau kita punya istri kita take care makanan kita, siapin piring kita, ambilin nasi kita, ambilin minum kita, dan lain-lain. Coba pas pertama kali married. Spesial kan? Tadinya nggak ada, mendadak ada seperti itu. Tapi kalau misalkan udah 1 bulan ya seperti itu udah mulai bukan perbuatan yang spesial lagi. I want more. Itu udah biasa. Jadi ketika kita diambilin minum, buat kita itu something yang nggak harus kita being grateful for. Udah biasa. Bahkan ketika lagi nggak diambilin, nuntut marah. Ya kan? Nah, inilah bahayanya. Akhirnya hal-hal yang baik itu semua kita normalisasi, dan akhirnya nggak kita ingat-ingat lagi, menjadi satu hal yang signifikan yang perlu kita ingat, kita forgetful. Ketika akhirnya situasi lagi baik-baik aja, terus mendadak kita ada konflik, berantem. Terjadi perubahan dinamika kan? Damai-damai, mendadak berantem. Nah, itu di situ forgetfulnya bahaya. Kita udah nggak bisa ingat lagi semua kebaikan. Langsung ini menjadi highlight kita, dan makanya akhirnya lebih gampang untuk simpan kepahitan. Kenapa? Forgetful, lupa sama semua kebaikan yang udah dilakukan, itu lupa. Hal-hal yang baik lupa, kita langsung cenderung fokus sama yang salah waktu itu aja. Dan itu menjadi besar, jadi pahit untuk waktu yang panjang. Jadi forgetful sama Tuhan juga kadang-kadang jadi seperti itu. Kenapa? Jadi akhirnya sering tawar hati sama Tuhan, mulai jadi takut sama Tuhan. Karena tadi semua kebaikan itu udah jadi normal, kita nganggap itu bukan sesuatu hal yang memang kita perlu bersyukur dan berterima kasih, bukan sesuatu hal yang spesial. Makanya ketika terjadi perubahan dinamika di dalam hidup kita, dan kita akhirnya nggak bisa dapetin apa yang kita mau kan, udah tuh kita semua udah nggak inget lagi penyertaan Tuhan. Forgetful. Ya, forgetful. Kita lupakan begitu saja. Makanya apa? Firman Tuhan ingetin, ya. Kalau boleh ngomong, dosa terbesar bangsa Israel itu bukan karena mereka orang-orang yang jahat, tapi mereka tuh forgetful. Mereka tuh senantiasa di dalam kehidupan mereka tuh lupain Tuhan dan penyertaannya Tuhan. Makanya firman Tuhan ingetin buat kita semua di dalam Mazmur 103 ayat 2 apa? Bless the Lord, O my soul, and do not forget any of His benefits. Ya, belajar untuk gak pernah melupakan. Nah, tetapi balik lagi, susah family. Karena jujur aja tadi kita punya human nature, kita punya kebiasaan apa? Adaptif. Ya, adaptif. Makanya mundur buat kehidupanku pribadi tadi. Ketika akhirnya dinamika itu berubah ke break, dari nyaman, dari baik-baik aja gak perlu mikirin apa-apa, go on. Berubah. Makanya adaption itu kembali patah. Dan pas terjadi sesuatu itu keriset lagi. Nah,
Apa jadinya korelasinya, kan temanya tentang hari Sabat. Kok korelasinya apa sama kedua human nature ini? Ya. Disinilah mengapa Sabat itu penting buat kita, anak-anak Tuhan. Ya, kita buka firman Tuhan di dalam Keluaran 20 ayat 8 sampai 9. Remember the Sabbath day. Aku highlight ya, remember the Sabbath day to keep it holy. For 6 days you shall labor and do all your work. Coba family perhatiin kata-kata yang aku garis bawahi, bahwa somehow hari Sabat itu adalah obat untuk dua karakteristik yang aku udah share. Ya, bahwa dikatakan bahwa kita manusia memang sudah punya daily routine, memang Tuhan sudah ciptakan kita to work for 6 days. Ya. Rutin kita jalanin, kita sibuk, kita melakukan segala sesuatu, kita sibuk dengan segala sesuatu. Tapi on Sabbath day, Tuhan bilang keep it holy, stop. Ya, yang berarti apa? Terjadi perubahan dinamika. Terjadi perubahan dinamika di dalam kita menjalani hidup, supaya akhirnya kita nggak bablas terus, adaptif dan rutin, ya udah gitu terus aja sampai kita mati rasa. Jadi Sabat itu adalah ritme yang memang Tuhan ciptakan untuk manusia, didesain untuk selalu jangan pernah biarin terlena terlalu lama di dalam satu hal. You have to stop. Stop untuk apa? To remember. You have to stop to remember, untuk merenungkan. Kalau kita lagi sibuk terus setiap hari menjalani rutinitas kita dengan segala kesibukannya, dengan segala permasalahannya, kadang-kadang we don't have time untuk stop and remember dan mengevaluasi. Kita biarin semua hal terjadi begitu aja, kita udah gak cukup energi untuk mengevaluasi apa-apa, memikirkan apa-apa, apalagi memikirkan Tuhan, menghitung berkat Tuhan, lupa masalah, semua jadi fokus. Makanya Sabat adalah rem atau break untuk rutinitas. So we can stop untuk bisa apa? Remember. Jadi Sabat itu akan mendisrupt, ya, merusak our 6-day routine dan reset lagi dinamika hidup kita gitu. Dan juga paling penting tadi, remember the Sabbath day. Ya, kita tahu what's the purpose of Sabbath, udah dibahas dari khotbah sebelumnya, bahwa Sabbath itu adalah reminder untuk kembali lagi mengingat proses penciptaan. Ya, Sabbath adalah day untuk kita boleh mengingat dan merayakan tentang penciptaan. So remember the Sabbath, stop. Itu adalah mengingat bahwa ada Tuhan yang menciptakan kita. Kadang-kadang karena kita terlalu sibuk, kita udah lupa ya bahwa di dalam Kejadian 2 ayat 15 Tuhan tuh berfirman bahwa apa? Then the Lord God took the man and put him in the garden of Eden to cultivate it and tend it. Bahwa Tuhan menaruh Adam ke dalam Taman Eden untuk mengelola, bukan menciptakan. Betul? Kalau misalnya kita punya managers, kita suruh dia kelola, atau kita punya manajer investasi, kita suruh kelola investasi kita, resources-nya dari siapa? Resources-nya siapa yang provide? Ya kita. Dia hanya memanage apa yang kita kasih, bukan dia yang cari uangnya dari mana. Bukan dia yang menyediakan, bukan dia yang provide. Dia memanage. Dan Tuhan ciptain kita to manage, not to create. Maksudnya apa? Seringkali di dalam rutinitas kita, kita melupakan bahwa kita ini hanya diberi kepercayaan untuk memanage apa yang Tuhan provide dan Tuhan kasih. Kita pikir bahwa kita yang harus bisa memprovide. That's why it's hard to stop. Kita berpikir seringkali kalau kita berhenti, reset, everything akan collapse. Ya. Tapi situasi di dalam hidup, aku kembali diingatin bahwa memang semuanya itu God yang provide, Tuhan yang menciptakan.
Sabbath day mengingatkan kita bahwa Tuhan itu sanggup untuk menciptakan segala sesuatu dari tidak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali bisa jadi ada, itu Tuhan. Dan tadi, makanya Sabbath itu menjadi penting karena itu adalah break untuk apa? Daily routine kita. Constant. Dimana kita udah adaptif, sudah rutin, semua biasa aja. Kita kembali break. Dinamika kita berubah. Jadi yang biasa mungkin kita terlalu sibuk, kali ini berbeda. Hari ini hari yang khusus, spesial, dinamik hidup kita berbeda. Untuk apa tujuannya? Untuk kita bisa apa? Sekali lagi mengingat. Supaya itu bisa menghentikan kita, memberhentikan kita dari yang tadi namanya numbness, kehampaan, sama forgetfulness. Ya. Pentingnya apa family terus? Apa benefitnya buat kita ya? Agak sulit biasanya untuk sharing bicara masalah. Sebenarnya kalau kita mau bicara Sabbath day ya, sesimpel sebenarnya Tuhan udah berfirman, kalau kita mau beriman ya kita turut. Sebenarnya simple as that. There is no need sebenarnya kalau kita bicara sama Tuhan, kenapa sih kalau sama Tuhan semuanya harus masuk akal dulu? Kadang-kadang kita manusia jujurnya seperti itu ya kan? Jadi sebenarnya kalau mau sermon tentang Sabat, kalau Tuhan bilang kita stop, ya stop. Sesimpel itu. Tuhan bilang no, ya no. Betul nggak? Mau kita nggak ngerti, harusnya nggak masalah. Air menjadi anggur nggak make sense. Nggak ada science-nya. Dilakukan, mujizat terjadi. Sebenarnya sesimpel itu. Tapi back then oke lah. Ya kan? Oke lah. Kita trying untuk bisa mau coba mengerti purpose-nya Tuhan. Ya, supaya itu menjadi make sense buat kita. Kenapa penting akhirnya hari Sabat itu buat kehidupan kita? Karena tadi untuk stop kita menjadi terlalu terlena, adaptif, semuanya menjadi biasa aja. Dan juga untuk tadi apa? Berhenti menjadi pelupa tentang siapa itu Tuhan dan apa yang Tuhan telah perbuat dalam kehidupan kita. Manfaatnya apa family? Buat kita sendiri loh. Buat kita sendiri loh. Ya. Hidup itu nggak bahagia kalau nggak ada sesuatu yang spesial. Ya. Oh, tapi kan kita bisa akses Tuhan setiap hari katanya. Ya, anytime kita mau doa sama Tuhan, kan Tuhan hadir all the time. Jadi, why should I need Sabbath? Sama seperti hubungan suami istri. Ada yang berani untuk 5 tahun, jangan pernah ngedate berdua. Don't ever spend quality time yang spesial berdua. Ngobrol-ngobrol aja di rumah kayak biasa. Nggak usah pergi-pergi lah, udah biasa aja kan. Tiap hari ketemu, tiap hari ngobrol, chattingan. Ada yang mau coba nggak? Anniversary nggak usah dirayain. Biasanya kan bisa ngobrol hari-hari lain. Enggak kan? Dalam artian apa? Ya. Sahabat itu penting ya. Penting untuk betul-betul, ini bukan bicara tentang bagaimana kita bisa mengakses Tuhan gitu loh. Tapi betul-betul suatu hal yang spesial untuk keep the relationship itu tetap ada. Sparks-nya menjadi sesuatu hal yang spesial, bukan rutinitas. Ya. Dan juga kalau misalkan kita jadi orang yang forgetful sama berkat Tuhan, aku udah alamin itu di 2025. Ketika kita forgetful, ya mulutnya sih tetap bilang, ya Tuhan aku bersyukur, aku mengakui, tapi nggak ngakuin betul-betul dari hati. Ketika jadi forgetful, emang enak jalanin hidup. Yang ada pasti takut, pasti khawatir, pasti kalah. Cuman percaya dan selalu mengingat sama mujizatnya Tuhan di dalam hidup. Kalau kita terus bisa mengingat, kita baru bisa jalanin hidup ini tuh lebih berserah dan bisa lebih easy going. Jadi ketika kita Tuhan minta kita untuk stop on Sabbath day and to remember. Sebenarnya back then itu tujuannya untuk apa? Supaya kita bisa hidup dengan joy and peace. Ya, menghadapi segala sesuatu struggle yang akan kita hadapin ke depan. Karena akhirnya kita punya waktu untuk betul-betul pause, untuk berhenti. Ya, tanpa ada interupsi. Untuk cuma sekedar at least mereview minggu ke belakang dan coba menghitung berkat Tuhan yang mungkin kita keskip. Mungkin kita keskip. Ya. Di pertandingan olahraga family, selalu ada momen yang disebut tuh time out. Ada momen tuh yang disebut time out.
Tujuannya time out tuh buat apa? Time out itu selalu dipanggil ketika dinamika pertandingan itu udah nggak benar. Ya, walaupun misalkan sebelum pertandingan pemain-pemain udah di briefing, karena aku pernah jadi coach basket. Nah ini muridku, salah satunya si Brandon, ya kan? Udah di briefing, gameplay kita seperti ini, apa yang harus dilakukan seperti ini. Tapi along the way ketika di lapangan, dinamika tuh semua bisa berubah dan akhirnya kita bisa lari from the playbook. Ya, dan situasinya bisa jadi nggak sesuai, kita di dalam posisi yang kalah, dan ada selalu action yang pelatih ambil. Time out. Time out itu adalah selalu pemutus dinamika. Jadi kalau kita lagi kebobolan terus main basket, kita lagi kena point streak, momentum lawan lagi bagus, mereka lagi overconfidence, pemain kita lagi kocar-kacir, time out, break the dynamic, reset lagi. Dan di waktu reset itu apa? Cuman sekedar duduk, udah minum. Karena aku pernah punya pelatih basket yang gitu, nggak time out cuma suruh minum, nggak ada kasih arahan apa-apa, ambil nafas, gitu ya. Pernah juga sih, tapi tujuannya apa sebenarnya biasa time out? Duduk dan biasanya coach itu keluarin lagi papannya, mengarahkan ulang. Bisa nggak sih coachnya teriak-teriak dari pinggir lapangan? Bisa. Aku pun kalau jadi pelatih selalu vokal, Brandon, defense, mundur. Tapi kenapa tetap perlu time out? Karena biarpun kita bisa ngomong all the time dan mungkin kedengaran, tapi somehow kalau nggak disuruh duduk dan nggak ngelakuin hal yang lain, nggak mungkin betul-betul dapat perhatian penuh. Ya, ketika pemain time out disuruh duduk, they have no other option, kita benar-benar depan, dia cuma ngelihat papan kita bisa komunikasi dan kembali merefresh itu. Sang pelatih yang tahu the playbook, kembali mengevaluasi bahwa, oh kamu udah salah jalan. Harusnya kamu seperti ini. Dan pemain akhirnya punya waktu yang memang gak harus sambil sibuk bermain, mikirin lawan. Hanya duduk dengerin pelatih. Ya, makanya time out itu penting banget di saat-saat yang krusial, apalagi ketika dinamika udah gak penting. Time out itu penting. Ya. Sama seperti apa sahabat tadi. Kita udah bekerja, kita udah terlalu sibuk. Kita bilang, ya penting saya udah baca playbooknya Tuhan, udah tahu. Tapi kadang-kadang kita tuh gak sadar. Kita menyimpang ke kiri dan ke kanan, dan sahabat itu adalah time out rutin yang Tuhan panggil to break the rhythm. Kembali merefresh kita. Kalau kita tadi udah lupa, ingat loh, kita defense-nya tuh zone, bukan man to man, jangan nafsu jadinya. Reminder, kita kembali ingat. Ya. Jadi kita harus sadar betul family, aku pun menyadari betul ya ini dua human nature bahwa kita cenderung adaptif, akan akhirnya take it for granted for everything, dan kita forgetful. Kita lupa. Makanya makna sahabat adalah di mana tadi? Kita berhenti, kita pause. Dan kembali mengingat Tuhan sebagai our creator, our savior, and our provider. Penting untuk ingat bahwa Tuhan itu yang ciptain. Kita hanya memanage. Kalau kita bisa percaya itu, bahwa Tuhan udah berjanji burung pipit di udara aja nggak ngelakuin apa-apa. Rest doang, berterbang sesuka hati aja, tapi dipelihara oleh Bapamu. Kita bisa lebih tenang. Tapi, ya kita nggak boleh forgetful. Ini aku ngomong kayak gini, minggu besok bisa beda lagi family. Pasti dihadapin, bener-bener ada masalah. Kalau I forget, bisa bablas. Iya dong. Bisa bablas, bisa mendadak gak bisa tidur lagi. Tapi makanya nih, ingat. Dan hari ini adalah kesempatan untuk kembali mengingat. Ya, last but not least, bahwa Sabbath is not only a holiday, but a holy day. Bedanya apa? Holiday, ya betul, it's a rest day juga. Ya kan? Supaya aku bisa ngelakuin apapun yang aku mau, tapi pada dasarnya sebenarnya nggak punya sebuah objektif, purpose, atau goals yang clear. Yang penting nggak ngelakuin segala sesuatu, I can do whatever I want to make me happy, but there is no certain purpose atau goals. Tapi Tuhan bilang to keep it holy, so Sabbath is a holy day, it's a special and sacred day, khusus untuk sebuah purpose. Yes, kita juga rest. Kita betul-betul harus stop dari apapun yang kita lakukan. Tapi with
ada purpose-nya, ada objektifnya. Yaitu apa tadi? To remember. Jadi kalau kita nggak sempat, nggak punya waktu, saking sesibuk-sibuknya, it's okay. Tuhan juga ngerti gitu. Tapi that's why dia kasih Sabbath. Untuk kita bisa apa? Rest, stop, dan akhirnya ambil waktu untuk mengevaluasi. Hitung berkatnya Tuhan. Mundur, self-reflect, lihat apa yang Tuhan sudah perbuat sama kita di minggu ini. Ya, supaya akhirnya kita kembali di recharge. Dan mungkin kalau hati kita waktu itu lagi nggak bersyukur, kita ngerasa minggu ini minggu yang berat, mungkin akhirnya kita bisa kembali kuat dan kembali tenang. Karena sesungguhnya family rest itu adalah sebuah privilege. Ya, sama seperti yang Kak Revo sharing minggu lalu, bahwa buat bangsa Israel, Sabat itu sangat privilege. Karena Sabat diberikan ketika mereka keluar dari perbudakan. Slave nggak punya hak untuk rest. Mereka rest kalau majikan mereka, owner mereka, perbolehkan mereka untuk rest. Dan aku iseng googling the worst slavery ever, yang paling worknya itu gila tuh apa. Dan ada waktu itu di ini ya, di daerah Amerika ya, untuk perkebunan tebu. Slavery-nya ya waktu zaman orang Afrika. Kerjanya itu bisa 6-7 hari. Jadi bahkan ketika nggak kerja buat majikan, mereka harus tanam makanan mereka sendiri, jadi nggak dikasih makan. Mereka kerja buat majikan, urus makanan mereka di free time-nya mereka. Dan office hour-nya 12-18 jam per hari. Bayangin. Makanya dibilang, itu umurnya pada pendek. Berapa tahun juga udah pada mati itu. Karena nggak boleh ada rest. Ya, Roma juga sama, itu juga sadis masalah slavery-nya. Ya, nggak ada hak. Makanya kadang-kadang kita memaknai bahwa Sabbath is a privilege. Untuk bisa rest itu adalah sebuah privilege yang Tuhan kasih sama kita. It's a statement that we are not the slave of this world. Kita nggak controlled by this world. Ya, kalau misalkan dunia itu takut ketika off satu hari, everything will collapse gitu ya. Tapi kalau kita percaya kita bukan diperhamba sama dunia ini, ya rest ini adalah sebuah privilege buat kita. Untuk bisa benar-benar beristirahat di dalam Tuhan. Dan ini hak yang Tuhan lindungi buat kita. Jadi family, sharing buat kita semua, buat aku juga secara pribadi, it's a reminder gitu ya. Bahwa in this life, kita harus berhati-hati tadi. Do not take for granted. Jangan menyia-nyiakan, jangan menganggap semua yang Tuhan kasih itu tuh biasa aja. Percayalah bahwa kita ada sampai saat ini tuh semua tuh mujizat sebenarnya. Itu kasih karunia. Ya, dan kalau misal kita lupa, makanya kita take time like this in this moment. Ya, di dalam perundungan kita di hari Sabat untuk kembali kita bisa remember. Untuk kita stop being forgetful. Ya, supaya akhirnya kita kembali di recharge. Menghadapi minggu bekerja yang baru ini, kita akan kembali di recharge. Ya, kita kembali dikuatkan. Untuk bisa terus percaya, terus beriman, ya sehingga hidup kita tuh tiap hari jalaninnya enak family. Ya, aku ngerasa tuh biasanya sekarang lebih bisa menikmati. Ya nggak tahu energinya kerasa nggak ya? Nah, kan nggak bisa menilai diri sendiri ya. Cuman orang terdekat aku yang mungkin berkomunikasi yang bisa menilai. Tapi aku ngerasa aku lebih bahagia. It's not because everything udah selesai, tapi karena aku selalu sekarang ingetin diri, boleh pertama kali refleks kayak beng, gimana? Ambil self moment, berpikir, enggak, udah kayak gini, tenang, berdoa, lewat lagi. Ya, kalau kita nggak punya waktu itu, today is the day that the Lord has made untuk for us rejoicing lagi. Ya, semoga firman Tuhan ini bisa menjadi berkat buat kita semua family ya. Untuk kita selalu bisa menikmati sabatnya Tuhan gitu. Untuk bisa kita remember ya all of His goodness and what He has done in our life. Ya. Ada Tuhan, selalu ada harapan. Dengan kuasa-Nya Dia berikan pertolongan. Meski jalannya tak bisa
pasti ada Tuhan.